Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna bi'ibadika salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila musannafihim wa ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Bi'ulumikum. Nomor berapa hadisnya? 99. Al-Khamis an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Dari sahabat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, beliau berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru, apabila memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dengerin. Ahya laila, menghidupkan malam. Menghidupkan malam maksudnya tahajud. Baca Quran, tahajud, i'tikaf dan lain sebagainya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi istri-istrinya dibangunin. Bangun. Jangan sholat tahajud, misalnya kita udah beristri atau berumah tangga, sholat tahajud aja sendiri, bangunin suaminya. Iya. Banguninnya itu udah siap, tapi jangan bangun, nanti belum siap. Jangan, udah siap, udah wudu. Nah, nanti udah wudu, kalau yang perempuan udah pakai mukena mungkin, baru dibangunin, bang, tahajud. Udah bangun nggak mau, ya udah tinggalin aja. Terus cipratin dikit pakai air, kakinya, atau jangan banyak. Pakai air wudhu yang di muka. Bangun sayangku. Daripada dibangunin sama Mimi Peri. Bangun. Jadi dibangunin jadi jangan jangan sendirian. Pahala tuh jangan sendirian. Biarin yang lain main, yang lain tidur. Biar saya sendiri ke masjid. Enggak, bangunin temennya. Sianan temen yang gak dapet pahala tidur. Ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga istrinya, maksudnya wajadda, dan bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan mengikat. Ini mi'zar tuh sarung. Jadi sarungnya tuh dikencengin, maksudnya. Artinya dikencengin ya udah siap-siap memang buat ibadah. Jadi 10 malam terakhir tuh bukan dipakai buat war baju. Tahu war baju di Matahari, di mall misalnya, kan diskon besar-besaran kan di akhir ya kan? Diskon besar-besaran tuh di akhir. Nah itu setan itu. Jadi setan dia nggak bisa bikin manusia nggak ibadah, tapi dibikin lengah. Jadi pas udah akhir-akhirnya harusnya manusia umat Islam semangat ibadahnya, justru di 10 malam terakhir tuh malah ada diskon besar-besaran.
Aneh sih belum pernah ya malam lebaran. Katanya sih malam lebaran tuh gede-gedean terus kena perebutan. Kalau sepatu sendal tuh dapat cuma sebelah doang misalnya. Oh, rame banget katanya nih. Pernah gak ya? Nggak pernah nih. Nggak pernah. Biasanya dulu masih kecil, masih SD ya tanggal 25 lah, 24 udah nyari baju lebaran. Dulu masih dikasih duit sama orang tua, sekarang udah nggak dikasih, udah. Ada duit ya beli, kalau nggak ada apa? Ya udah pakai yang tahun kemarin. Lagian nggak ada yang perhatiin. Yang jarang dipakai aja, jarang dipakai nih, pakai baju baru. Ya itu dia. Jadi cara setan itu walaupun nggak ada setan sebenarnya sih, tapi udah di sebelum Ramadan masuk kan setan bakal masuk ini nih penjara. Jadi sebelum Ramadan tuh udah menugaskan orang-orangnya. Jadi 10 malam terakhir justru dipakai buat cari baju lebaran. Sibuk udah langsung ke sana kemari. Cari ke mall mulai dari jam 2 siang. Pulang-pulang jam 10 malam. Kagak sholat asar, kagak maghrib, kagak isya, boro-boro terawih. Lupa semua. Kan kalau di mall kan kagak ada jendela dia, nggak ada jam kan? Nggak ada jam. Itu nggak tahu belah jendela sama warnanya, siang, sore, malam sama, terang. Nah itu dia. Udah masuk mall apalagi Ramadan, udah siang-siang masuk mall, wah udah dahsyat. Itu dia. Wa iqadha ahlahu. Jadi kalau kata Qur'annya itu kuda itu kalau orang pacu kuda lagi lomba naik kuda itu semangatnya itu kuda itu mengeluarkan seluruh tenaganya ketika di akhir perjalanan. Udah tinggal 1 kilo lagi, 1 putaran atau 3 putaran langsung dipecut sama penunggangnya. Cepat. Sampai ya pokoknya sampai titik darah penghabisan tuh di terakhir. Jadi awal-awal ya biasa, nanti pas sudah masuk 10 terakhir kencang langsung tuh kudanya. Wa ayqadha ahlahu dan membangunkan keluarganya, wajada dan sungguh-sungguh, wasyadal bizar dan mengikat dengan erat sarungnya. Pertanda apa? Pertanda siap-siap buat masuk Ramadan yang ke-10. Muttafaqun alaih wal murad dan dimaksud dengan al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Al-ashru yang dimaksud dengan 10 yaitu al-awakhir min syahri Ramadan, yaitu yang terakhir dari bulan Ramadan. Kalau Ramadan yang terakhir 10-nya. Kalau bulan Syawal 10 tengah, keberkahan yang banyak di situ. Kalau bulan Dzulhijjah 10 awal. Wal fajr walayalin asyr. Walayalin asyr itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Pahalanya dahsyat. Wal mizar, maksud dari kalimat mizar al-izar, yaitu izar. Izar itu sarung atau pakaian yang menutup dari pusar ke bawah itu namanya mizar. Mau celana kayak mau sarung mau apa itu namanya izar. Wa huwa kinayatun 'an i'tizalin nisa, yaitu kinayah. Kinayah itu kayak perumpamaan 'an i'tizalin nisa, daripada menjauhi perempuan. Daripada menjauhi perempuan, maksudnya menjauhi istrinya, udah nanti lagi gitu. Karena cobaan orang yang udah nikah, laki-laki terutama, ketika Ramadan tuh bukan air dingin, bukan rokok, bukan apa, bukan, tapi perempuan. Makanya orang kalau mau nikah jangan Rajab, jangan Syaban, jangan, nanti Syawal gitu. Makanya sunahnya kan bulan apa nikah? Syawal. Nanti mau nikah mau Ramadan nih, nikah dulu apa ntar Syawal? Syawal tungguin. Karena kalau sebelum Ramadan ya udah batal, ente Ramadan full batal, udah susah banget awal-awal nikah. Enggak perempuan, enggak laki-laki.
Jadi Syawal itu sunnahnya nikah, katanya begitu. Makanya ada lagunya kan? Ada lagunya kan? Apa? Lagunya apa? Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Adek menangis aja, bulan Syawal dikawinin. Dikawinin nangis. Kenapa bulan Syawal? Iya, karena Sayyidah Aisyah nikahnya bulan Syawal. Terus juga ya mungkin hikmahnya itu. Kalau sebelum Ramadan ya Ramadan takutnya sering batal. Walaupun ada juga sih yang nikah bulan Ramadan, ada juga. Ya, kalau kuat iman lah. Wahwa yaitu kinayatun, perumpamaan ani i'tizalin nisa, daripada menjauhi perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan yang dahsyat, yang lebih dari manusia biasa. Jadi sehari itu Nabi bisa gilir istrinya semuanya. Gilir istrinya semua itu bisa digilir satu malam. Satu malam 9-9-nya digilir. Kalau kita ya nggak sanggup. Maksudnya apa bang? Ente masih kecil, nggak ngerti dah. Ini omongan umur 35 juta tahun ke atas. Umur dinosaurus. Waqila al-murad, atau yang dimaksud al-murad, yang dimaksud tashmiruhu lil ibadah, persiapannya untuk ibadah. Tashmir tuh ini nih, gulung tangan sebenarnya. Itu namanya syammara yusyammiru. Yuqalu, dikatakan syadattu li hadzal amr mi'zari, aku mengikat dengan kencang untuk perkara ini, mi'zari, sarungku, ai maksudnya tashammartu wa tafarragtu lahu, aku bersiap-siap dan aku totalitas untuknya. Syadattu li hadzal amr itu metafora, majas orang Arab. As-sadis, yang keenam, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Wah, ini hadis bagus banget buat dihafal sebenarnya. Untuk yang mau menghafal, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Buat Sabtu bahagia, ini hadis paling top, markotop. Kalau ada orang pakai Sabtu bahagia pakai hadis ini, waduh, ini harus bilang Umi Umana kasih duit 2.000. Karena ini hadis bagus banget emang. Dari dulu aneh dengar dari guru aneh nih, hadis yang diulang-ulang dan aneh baru ngerasain sekarang setelah 9-6 tahun, 7 tahun kalau nggak salah. Ternyata hadisnya begitu dahsyat. Dulu aneh masih masuk kelas, ya masih semester 1, semester 2, apa ini biasa aja gitu. Pas sudah kesini-sini dahsyat. Karena kejadian-kejadian itu setelah dengar hadis ini baru ada kejadian-kejadian, baru balik lagi ke hadis ini, oh ternyata itu maksudnya. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, tolong ambilin nasi buat Kafia ya, tolong. Yang lagi halangan mungkin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang qawi, yang kuat, yang gagah, yang tahan banting mungkin ya. Khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minil dhaif, daripada
mukmin yang dhaif, seorang mukmin yang lemah, kelemar, suruh ini nggak bisa, suruh itu nggak mau, disuruh itu nggak selesai misalnya, atau badannya ringkih mungkin. Wa fi kullin khairun, tapi dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Cuma yang lebih dicintai yang seorang mukmin yang kuat, olahraga. Ya kuat mungkin bukan secara jisim doang, bukan secara badan, tapi mental mungkin. Ada orang kecil, wah mentalnya dahsyat misalnya. Atau ya bisa juga yang badannya bagus, atletis, ya. Bukan ateis, bukan. Saya suka cowok yang badannya ateis. Ateis tuh nggak punya Tuhan ya. Ateis nggak percaya agama, bukan. Atletis tuh ya badannya ya bagus lah. Caranya gimana biar badannya bagus? Makan telur sehari 5, olahraga habis itu. Minum susu protein, susu whey. Jangan begadang. Nah, jangan begadang, nggak bagus. Makan yang bagus, makan buah-buahan, susu segala macam. Baru olahraga habis itu. Jadi orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin, dan keduanya khairun, sama-sama baik. Ihris, jaga ala ma yanfa'u, terhadap yang membuat kamu manfaat, atau terhadap yang yang kamu dapat manfaat. Jadi kerjain apa yang dapat manfaat. Udah, kalau nggak ada manfaatnya tinggalin. Semua pekerjaan tanya dulu, nih ada manfaatnya gak ya kira-kira? Kalau enggak, ya udah nggak usah. Ane beli HP, ini ada manfaatnya gak? Ada, beli. Nggak ada, jangan. Nah, ini kalau kerjaan ini main, ada manfaatnya gak? Ada, kerjain, main dah. Bercanda ada, bercanda nggak apa-apa. Cuma udah selesai, manfaatnya udah nggak ada, udah tinggalin. Ihris, jadi ihris tuh bukan sekedar jaga, tapi berusaha. Berusahalah ala ma yanfa'uk, terhadap apa yang membuat kamu manfaat atau memberi kamu manfaat. Makanan misalnya, ada kan orang kadang-kadang kagak jelas ya, nggak manfaat ngerjain apa gitu, bengong misalnya, ngerokok, bengong. Kalau lagi mikir mungkin bisa jadi nggak apa-apa, silakan ngerokok sambil mikir misalnya. Gimana jadi orang paling kaya sedunia? Ya disertai dengan action gitu kan, dengan apa namanya, dengan aksi. Jangan cuma mikir doang. Banyak pikirannya nggak ada yang dikerjain. Kerjain langsung. Jadi kerjain apa yang manfaat. Kalau nggak ada, tinggalin. Hidup ini ya sebentaran doang. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kamu tahu ada manfaatnya, minta pertolongan kepada Allah untuk mengerjakan pekerjaan itu. Saya pengen apa nih misalnya, pengen begini, pengen begitu, ada manfaat. Saya pengen nikah, ada manfaatnya gak? Ada. Nikah ada manfaatnya. Ya udah, ista'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan menyerah. Ya kayaknya nggak bisa dah, ya udah nggak bisa. Kayaknya gagal, ya udah gagal. Kayaknya kalah dah, ya udah kalah. Kayaknya bakal, ya udah jatuh. Jadi udah jalan aja dulu. Mau ngapa-ngapain, usaha, bismillah, tawakal, minta tolong sama Allah. Urusan nanti selesai belakangan. Yang penting udah usaha. Wala ta'jiz, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, dan kalau menimpa kamu syai'un, perkara, terjadi sesuatu misalnya,
entah itu baik ataupun buruk, fala taqul, jangan kamu katakan lau, andaikan, anni, aku, fa'altu, coba, andaikan aku mengerjakan, fa'altu, karena kadza wa kadza, pasti akan terjadi yang begini dan begitu. Jadi di angan-angan, coba saya ngerjain ini kemarin, pasti begini. Coba saya nggak ngerjain, pasti begitu. Tuh, jadi kayak menyesal dengan apa yang dikerjain. Jangan pernah menyesal dengan apa yang ente putuskan. Ya, ane masuk pesantren lagi, coba ane masuk sono. Ya, ane keluar pesantren lagi, coba ane masih tetap. Ya, ane begitu lagi, coba. Jangan merusak suasana. Iya. Beli mobil. Ya, coba ane beli yang itu. Enggak, udah biarin. Yang udah diputuskan, nikmatin. Jangan mengandai-andai. Andaikan mau yang lain, ya udah kerjain lagi yang lain. Yang tadi, ya udah nggak apa-apa. Kan kadang-kadang, iya beli HP yang ini lagi nih, coba nggak beli. Ya begini lagi, coba begini. Ya, aneh nikah dulu lagi, coba kerja dulu. Ya, aneh kerja dulu lagi, coba kuliah dulu. Ya, nggak kelar-kelar. Paham dong? Jangan menyesal. Ente udah di sini, ya udah, itu udah di pilihan Allah. Pilihan Allah. Ini kenapa masuk sini ya? Ya udah kerjain. Gak usah menyesal. Jadi kerjakan apa yang terbaik untuk saat ini. Aneh misalnya nikah, ya baru nikah lagi, coba dulu kuliah selesai. Enggak, udah biarin, emang udah waktunya selesai kuliah, walaupun belum pada waktunya misalnya. Nikah, ya udah nikmatin nikah dengan segala huru haranya. Jadi nggak berusaha untuk tidak menyesal. Bagaimanapun, ini gara-gara hadis ini, karena semuanya baik. Ya kenapa aneh ke Rumpin ya? Coba aneh ke Flores, coba aneh ke Papua, coba aneh ke Swedia. Enggak, udah di sini. Yang dipilih Allah yang terbaik. Aneh nikah sama dia lagi. Coba masih ya. Nikmatin. Ada kayak begitu? Ada. Anda sering ketemu orang kayak begitu. Ada perempuan nikah, akhirnya cerai, punya anak 1. Nyesel dia. Kenapa nih cerai? Ya lu gimana? Bagaimana Anda yang nikah kok? Sekarang akhirnya nikah sama orang lain. Sama orang lain, wah hidupnya ruwet banget dah. Cicilan segala ini, sakit, punya anak 2 dari yang suami yang kedua ini. Wah ribet dah pokoknya dah. Susah banget dah. Akhirnya curhat sama aneh. Gimana ya? Coba dulu ada yang nawarin anak kiai. Coba dulu diterima yang si anu. Enggak usah nyesel, yang sekarang nikmatin. Coba dulu nggak cerai. Udah nggak usah nyesel. Paham? Nikmatin aja yang sekarang. Jadi begini kan. Terus mau gimana sekarang? Ya udah begini aja. Udah nikmatin aja. Pengennya begitu, pengen balik lagi, nggak bisa, udah. Hidup sebentar doang. Jangan buang-buang waktu sama yang kagak manfaat. Jangan buang-buang waktu buat menyesali apa yang telah terjadi. Iya. Buang-buang waktu aja. Cobaan ini itu. Nikah, ya coba aneh terima yang itu. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih pinter. Belum tentu ente nikah sama itu barangkali nggak punya anak. Ayo. Nikah sama yang anu punya anak, walaupun rada susah misalnya, nggak apa-apa, udah nikmatin aja. Kita nggak tahu apa yang terbaik. Kata Sayyidina Umar kalau masalah, andaikan dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala pilihan yang ada, pasti kita milih yang sekarang terjadi. Apapun konsekuensinya. Paham? Sekarang susah begini begitu. Kita punya orang tua misalnya ya kurang bagus apa gimana gitu. Coba Anda punya orang tua yang milih orang tua. Andaikan dibuka tuh takdir atau hijab maksudnya
Lauhul Mahfuz, disuruh milih, pasti kita milih yang terjadi sekarang. Paham? Yang sekarang terjadi apa? Begini, ya udah, pasti kita milih begitu. Karena yang lainnya buruk. Yang lainnya buruk. Kalau kata Imam Ghazali, laisa fil imkan apa? Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak ada yang hari ini terjadi lebih baik dari yang lain. Sekarang jatuh misalnya, kepleset, sakit, seleo, kakinya patah. Coba aneh nggak jatuh. Andai kan dibuka tuh takdir ente suruh milih, pasti ente bakal milih jatuh dengan kaki patah. Misalnya gitu, misalnya. Paham? Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Itu statement Imam Ghazali yang membuat gempar dunia Islam itu. Wah, Imam Ghazali sesat langsung. Tidak ada yang paling bagus yang terjadi saat ini kecuali yang sekarang terjadi. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Coba aneh nikah sama yang enggak yang nih. Kalau aneh nikah sama mungkin aneh hidupannya lebih enak kali, lebih nikmat kali. Andai kan dibuka pilihannya ketiga itu, pasti ente bakal milih itu. Ada kalau zaman sekarang tuh hari-hari ini lagi ramai tuh, andaikan disuruh milih 100 kali pun aku akan tetap memilihmu. Iya. Ya memang gitu konsekuensinya, jangan pernah menyesal. Sebab apa? Walakin akan tetapi yang qul, katakanlah qaddarallah, Allah mengerjakan takdir. Allah telah menentukan. Qaddara menentukan, Allah itu Allah, wa ma syaa, dan apa yang dikehendaki fa'al, Allah kerjakan. Enggak ada yang bisa mengintervensi Tuhan. Wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, Allah pengen apa? Fa'al. Itu yang terbaik. Itu yang dikerjakan oleh Allah. Fa inna, karena sesungguhnya lau, kalimat lau namanya harfus syarat, namanya adatus syarat. Lau itu apa lau? Trafalgar lau, bukan. Lau itu ini lau, fa inna lau, karena sesungguhnya lau, kalimat lau, andai taftahu ni lau, inna lau, inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, lau dia jadi isim inna, fi mahalli nasbin isim inna. Taftahu jadi khabarnya, fi mahalli raf'in khabar inna. Karena sesungguhnya kalimat lau, andai, mengandai taftahu, membuka amal syaitan, pekerjaan setan. Jadi dibisikin sama setan, wah nyesel kan lu nikah sama si anu, nah nyesel kan lu masuk pondok pesantren, nyesel kan lu milih si anu, nyesel kan lu begini, nyesel kan. Ya itu setan kerjaan. Jangan pernah menyesal. Selama kita udah istikharah, udah niat baik, pengen ngerjain kebaikan, salah, udah nggak usah nyesel, biarin aja. Rawahul Imam Muslim, wallahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bisyahawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu